ya, Robert. Oke. Kita langsung hari ini latihan soal. Disiapkan apa kertasnya udah? Ya, Bu. Oke. Cari Bu share linknya dulu. Berapa? Presentasinya dulu. Soalnya dulu. Ya. Ini ada 20 soal. Nah. Nomor 1. Ya, latihan soal matematika pecahan kelas 3 semester 2. 1 buah semangka dibagi menjadi 3 bagian. Maka tiap bagian bernilai berapa? 1/3, Bu. 1/3. Oke. Bentar ya, D ya. Oke, bagus. Selanjutnya nomor 2. 1 buah melon dibagi 8 bagian. Maka setiap bagian bernilai 1/8. ya 1/8. Oke, bagus. Pecahan 4/9 ditulis yang mana? C, Bu. C ya, oke. Pecahan 3/8 ditulis? C. Ya. Mudah-mudah banget ya ini soalnya ya. Pecahan 2/15 dibaca? Malahan disebutin. Cain dibacanya 2/15 ya. Ya, yang C ya. Malah ibu sebutin soalnya. Yang ini, bagian yang diakhir menunjukkan pecahan bagian yang diarsir. Bentar, Bu. Ya, itu. Yang diarsir itu yang digelapin itu ya. Yang bagian diarsir itu 7, Bu. Ya. Ada 7 yang bagian diarsir. Oh iya. Ada jawabannya ya? Jawabannya berapa? Harusnya berapa? 7/10. 7/10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per berapa? 10. Iya. Ya, itu dirawat. Jadi D ya. Berarti udah paham. Kalau ada jawabannya ya jangan nurut ya, langsung nanya sama gurunya ya nanti ya. Oke, di sini. Bagian yang diarsir menunjukkan pecahan. Bentar, Bu. Oke. 4/9. Oke, betul. Bagus. Ada 7 soal betul semua. Nomor 8. Bagian yang diarsir ini menunjukkan pecahan berapa? 8. Ya, 3/8. Oke. Bagus. Belum ada yang salah. Nomor 9. Bagian yang diwarnain itu warna hijau. Sebentar, Bu. Per 12. Betul. Nah, sekarang kan yang diarsir menunjukkan pecahan yang tidak, yang dibuat naik. Berapa? 1/6. Oke, bagus. Aman. Pecahan itu baca apa? Setengah. Ya, setengah. Nomor 12. 1/6 ditulis 1/2. Tanda yang tepat yang mana? Bentar, Bu. Lebih? Sebentar, Bu. Oke, sebentar ya. Oke, dulu
mulai itu dulu ya. Mama sudah membandingkan. 1 roti dibagi 6 bagian, sama 1 roti dibagi 2 orang. Kira-kira bagian per orangnya lebih banyak yang mana? Butuh bantuan? Bisa nggak nomor 12? Jawabannya apa? Masih dipikir? Ya, silakan. Lebih besar, Bu. Ya. Lebih besar, Bu. Oh, lebih besar di atas kamu. Bentar, Bu. Gitu, Mama. Ayo, perhatikan dulu. Perhatikan ini. 1/6. 1/2. Kalau lebih besar itu berarti gini kan? Lebih besar tuh gini ya. Kamu jawabannya lebih besar kan? Ya. Iya, lebih besar itu tandanya seperti ini. 1 bagian, ini 1 nih. Ibu gambarkan 1 buah apa ya ini ya? 1 buah roti lapis gitu ya. Ini juga 1 buah roti lapis. Sama-sama 1 buah roti lapis. Yang ini 1 roti lapis dibagi 6 bagian. Dibagi 2 dulu, habis itu dibagi satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1/6 itu seperti ini. Segini itu 1/6 sayang. 1/6 itu yang segini doang. Segini 1/6. Kalau setengah itu segini. 1 dibagi 2. Lihat sama-sama yang bagian yang diarsir. Ini tuh setengah itu segini. 1/2 atau setengah itu segini bagiannya. 1/6 cuma segini. Berarti setengah sama 1/6 besar yang mana? Setengah. Iya. Kalau besar yang setengah berarti tandanya Lebih kecil. Iya. Jadi 1/6 lebih kecil daripada 1/2. Setengah ya. Anaknya seperti ini. Salah satu ya, nggak apa-apa. Salah satu. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Jadi ingat ya, ini atasnya ini juga sama, tapi kalau bawahnya di sini cari yang lebih kecil, nanti dia yang lebih besar ya. Satu soal lagi sayang, satu soal yang nggak ada di situ. Misalkan ini 2/5. Ini dibanding 2/8. Ayo. 2/5 dibanding dengan 2/8. Lebih besar yang mana? Bentar, Bu. Atau kamu tadi kalau cara mudahnya kalau nggak digambar, kamu bisa di sini ya. 1 kali 2 itu 2. 1 kali 6, 6. Makanya tandanya 2 sama 6 kan bisa di sini. Nah, kalau kamu bisa gunakan untuk ini. Jadi caranya ini kali ini taruh di sini. Ini kali ini taruh di sini nilainya. Lebih besar yang mana nanti gitu. Untuk mempermudah. Lebih Jadi besar, bisa dengan ya. Jawabannya lebih besar. lebih besar, betul begini ya. Ya, karena 2 kali 8 itu di sini 16, 2 kali 5 10. 16 sama 10 itu lebih besar 16, maka namanya seperti ini. Jadi kalau kamu bisa menggambar, kamu juga bisa pakai yang apa silang, kalian silang. Oke, lanjut untuk nomor 13. Ayo, caranya sama. 4/8 dibanding 1/8. Ini yang satu kuenya ada 4, dibagi untuk 8 orang. Yang satu kuenya 1 untuk 8 orang. Kira-kira lebih banyak yang bagian yang dapatnya, bagiannya lebih banyak yang mana? Yang depan atau yang belakang? Ya? Lebih kecil. Lebih kecil. Ayo coba dua lagi. 4/8, 1/8. 4 dikali 8 berapa sayang? 4
dikali 8. 32. Iya, di sini tadi nilainya 32. 1 kali 8? 1 kali 8, 8. Iya, berarti 32 sama 8 lebih besar yang mana? Lebih besar yang ini kan? Berarti tandanya lebih besar. Bayanginnya gini sayang. Kamu punya itu di rotinya ada 4. Kamu punya roti 4 nih. 1, 2, 3, 4. Besarnya sama, rotinya besarnya sama. Dibagi menjadi 8 orang. Berarti kan ini dibagi 1, dibagi setengah kan segini kan? Tuh. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti setiap anak mendapat bagian setengah ya, setengah roti ya. Setengah roti dapatnya kalau 4 dibagi 8. Jadi setiap anak mendapat setengah roti, setengah bagian roti. Ini tadi ya. Rotinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Dibagi 8 anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti setiap anak dapatnya ini setengahnya roti. Bandingin dengan yang ini, cuma ada 1 kue segini, hanya kecil segini, dibagi menjadi 8 anak. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh kecil-kecil ini potongannya. Berarti 1/8 ini sama yang ini kan besar yang ini kan, jadi lebih besar yang 4/8. Ini ya. Ya. Oke, lanjut. Apa? Salah 2. Mudah-mudahan nanti ke bawahnya betul semua. Nah, sekarang ada soal mengurutkan pecahan. Silahkan kayak yang kemarin itu. Caranya dijadikan pecahan desimal. Silakan. Yuk. Baru salah 2. Di situ ada pecahan setengah, 1/3 sama 1/4. Kamu cari dulu desimalnya, sayang. Setengah, 1/3 dan 1/4. Caranya diprogramir atau dibagi ya. Setengah berarti 1 dibagi 2. Yang 1/3 1 dibagi 3. 1/4 1 dibagi 4. Maaf. Ini ya, kita kelihatan nggak? Yang tadi udah di-share kan ya? Dari tadi ibu bisa lihat saya. Hah? Dari tadi ibu memperlihatkan ini nggak? Saat ibu nerangin tadi ibu memperlihatkan papan yang di sini nggak? Iya Bu. Iya, ya udah. Cuma ini tadi yang lupa ya. Yuk, coba sekarang. Nomor 1 0,2 Bu, yang setengah. Iya betul. Itu 0,5 ya. 0,5. Ya. Terus untuk yang 1 dibagi 3. Caranya biasa ya, 10 begitu. 5 kan 10. Ini 0, kali berapa? Untungnya 1/3 berapa? Jawabannya saya. Bentar Bu. Oke. 10 nanti dibagi 3 ini 0, Nggak bisa habis yang itu. hah? Yang 1/3 nggak bisa habis. Iya nggak bisa habis berapa jadinya? 0,3 3 terus ya? Iya sayang. 0,3 3 terus ya? Terus yang 1,4 berapa? 1,4 yang 1/4
0, berapa? Bentar, Bu. Oke. Yang ini juga gak bisa habis, Bu. Kenapa? Yang ini juga gak bisa habis. Bisa dong. Ayo. Mana? Ini 4, ini 10. Kan nanti ditambahkan lagi sayang. Kalau nggak bisa, masih tambahin 0 lagi nanti. Jadi 4 kali berapa yang mendekati 10? 2. 4 kali 2. Betul. Yang 2 dikali 4 kan 8 ya. Dikurangin. 10 kurangi 8 berapa? 2. 2. Nah, karena ini desimal tuh boleh sayang kita tambahkan lagi. Nah, tambahkan 0 lagi. Tambahkan 0 lagi. Sekarang 20 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya 20? 5. Iya, jadi jawabannya 0,25. Iya. Ini tadi juga begitu, 0,3 kan hasilnya 9. Kan 1, tambahkan 0 lagi, terus ada gitu. Tapi memang yang ini memang nggak bisa habis. Jadi jawabannya 0,333 gitu ya. Kan nanti 10 kali 3, 3 lagi, habis itu 9 lagi gitu kan. Turunkan lagi, 1, tambahkan 0 lagi, 3, 3, terus gitu. Ya. Coba lagi deh, coba lagi. Yang nanti ya, yang kayak mirip-mirip kayak gini ya. Coba, berapa ya? Kalau 1/5 berapa 1/5? Berarti 1 dibagi 5. Ini pas ya? Enggak ada belakang. Oh, kalau 6 Kalista? Ya. Oke, berarti yang ini dulu deh tadi. Jadi urutan yang benar pecahan di bawah itu dari yang terkecil yang mana? Ada 0,5, ada 0,333, ada 0,25. Urutan yang dari terkecil. 1/4. Ya, 1/4, habis itu 1/3. ya, terus setengah. Ya, berarti yang D ya. Sekarang coba Kalista 1/6. 1/6 itu berapa desimalnya? 1/6 sama dengan berapa bentuk desimalnya? Sebentar, Bu. Oke, jadi cuma mau ngecek ya, jadi menjadikan pecahan biasa menjadi desimal. Nanti soalnya kalau ada pengurusan pecahan nanti biar bisa. Caranya kayak tadi, 1 dibagi 6. Nggak bisa tambahkan 0 lagi. Paling nggak kalau desimal itu kalau belum ketemu jawabannya, kita ambil 3 angka di belakang koma. Paling nggak kita ambil itu. Belum ketemu? Bentar, Bu. Oke. Ya, 1/6 dibagikan ke desimal.
Berarti 1 dibagi 6 dulu. Nanti sisanya berapa? Mau bareng-bareng? Ayo. Kita lihat di sini. 1/6. Berarti 1 dibagi 6. Langkah yang pertama ngapain? 1 dibagi 6 kan nggak bisa ya. Kita tambahkan 0. Jadinya 10. 10, oke? Syaratnya apa? Dengan menambahkan 0, kita harus atasnya itu ditulis dulu 0, nah, setelah itu 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 10? 6 dikali 6 dikali 6 26. Iya. Konsentrasi kali 1. 1 kali 6 sama dengan 6. Bentar ya sayang ya. Bentar ada maaf ya. Ya, Bu. Kita lanjutkan. Nah, 10 dikurangi 6 berapa? 4. Oke, 4. 4 dibagi 6 kan nggak bisa. Ngapain lagi? Tambahkan 0 lagi. Jadinya 40. Sekarang 40 dibagi 6 bisa nggak? 6 kali berapa yang mendekati 40? 6 kali? Ya, 6 kali 6 sama dengan 36. Tulis lagi 36. 40 dikurangi 36 berapa? 4. Kemudian apa lagi? Tambahin 0 lagi. Katanya berapa lagi? 6 lagi. Berarti udah. Jadi 1/6 itu sama dengan 0,166 atau nanti langsung ngomong itu dibuatkan 0,167. Karena angka 6 itu lebih dari 5. Jadi dibuatannya ke atas. 6 terus nanti sampai kapan pun nanti 6 terus. Jadinya kita buatkan jadi 0,167. Itu ya untuk mencari menjadikan itu. Lagi ya, coba sekarang. Nggak usah takut kalau dia nggak bisa dibagi, gitu ya. Caranya kayak gitu tadi. Nanti terus nunggu. Sekarang coba 1/8. 1/8 dijadikan desimal. Kenapa harus dilatih ini? Nanti soalnya ada soal yang kita mengurutkan pecahan. Jadi harus tahu. Yuk. Berarti 1 dibagi 8. Lalu tambahkan 0, itu langkah yang pertama. Bu. Ya, oke, betul. Dapat ya. Dulu. Nah, kan mudah kan? Jadi jangan takut dulu ya sayang ya.
0,1 benar 8. Turunkan 2, 20 ya. 8 kali 2, 16. Ini tapi 1,0122. Masa ini masih bisa ini sayang. Ayo. Agak teliti lagi. Yuk, ulangin dari sini ya. Tadi kan 10 ya. 10 dibagi 8 1. 1 dikali 8 sama dengan 8. Terus dikurangi 8 berapa sayang? 2, Bu. 2, jadinya 20. 20, 8 kali berapa yang mendekati 20? 2. Iya, 8 kali 2 itu sama dengan 16. Sekarang 20 kurangi 16 berapa? 4. 4. 4 ditambahkan 0-nya. Sekarang 40. 8 kali berapa yang hasilnya 40? Dikali 5. Iya, berarti jawabannya pas ya. 5 kali 8 sama dengan 40. Kan, oh, berarti jawabannya 0,125. Ya, oke. Tadi kamu jawabannya 0,125 atau 0,122? 22, Bu. Ya, berarti ya udah. Yang lain salah dengar. Nah, oke, ditunggu ya. Jadi kadang bisa sampai nanti penjelasannya itu kadang ketemu ya kelasnya, tapi nggak salah juga. Satu lagi ya sayang ya. Satu lagi ya. 2/5. 2/5 ya, jadi berapa? 2/5. Nanti kalau itu kita lanjut soal yang tadi. 2/5 kalau dijadikan pecahan desimal yang dengan cara sebenarnya nanti ada cara lain ya, yang kayak kelas 5 itu bukan di pembagian, bukan di korogatif, tapi nanti ada caranya lagi. Tapi nanti untuk kelas 4 ya 4 ya, berarti 2 dibagi 5. Oh, mudah banget ya. Berapa jawabannya? Bentar, Bu. Oke. Iya, betul. 0,4. Ya. Oke, dah. Kita lanjutkan soal yang tadi. Kembali ke soal yang tadi. Nomor 15. Ya, nomor 15. Katakan tadi. Kita bisa melihat di sini, kelihatan. Ali mempunyai tali sepanjang 1/5 meter. Bayu sepanjang 1/5 meter. Budi sepanjang 1/2 meter. Dan Rudi sepanjang 1/8 meter. Tali yang paling panjang punyanya siapa ya? Semuanya talinya panjangnya sama. Semua talinya panjangnya sama. Yang membedakan apanya? Pembagiannya ya. Kalau punyanya talinya tali kan 1/5, maksudnya 1/5. Satu tali utuh panjangnya sama dibagi 5 bagian. Nih, kita akan bagi sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita segini ya panjangnya ya. Yang kedua, sama juga 1/5. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira panjangnya segini 1/5 itu. Nah, yang apa? Yang punya Budi 1/2. Berarti satu kali ini dibagi menjadi 2 bagian. Berarti segini. 1/2 itu segini. 1/5 tadi segini. 1/5 segini. 1/2 segini. Kemudian yang 1/8, yang satu bagian dibagi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada segini. Ya, ayo. Tuh.
Berarti yang paling panjang punya siapa? Budi. Ini tadi punya Ali. Ini punya Bayu. Ini punya Budi. Ini punya Rudi. Tadi cuma itu doang ya? Tidak ada. Ya. Yang ibu tebalkan itu yang bagiannya, sayang. Panjangnya segini nih, yang itu yang tebal ini ya. Ali punya Ali sama Bayu itu sama-sama 1/5. Punyanya Budi setengah. Punyanya Rudi 1/8. Berarti punya siapa sayang yang paling panjang? Lisa? Ya, Rudi, Bu. Ya, oke. 1/5, 1/5, 1/2, 1/8. Ini kalau pakainya gambar ini ya. Panjangnya tuh segini. Ini yang punya Rudi, ini punya Bayu segini, punya Ali segini, punya Rudi segini. Ini kalau dari gambar, kalau dari cara yang hitung berarti ya kita pecahan desimal. Gimana? Masih bingung ya? Masih bingung? Oke, gini pelan-pelan. Jadi, mau mencari panjang. Panjangnya mana yang bagian lebih panjang? Ini pertamanya itu talinya semuanya panjangnya sama. Jadi kita bagian dulu sama dulu semuanya. Nanti kita bagi-bagi punyanya masing-masing. Ada 4 anak ya. Ini ada 4 anak. Ada 4 tali yang nanti akan dibagi bagiannya masing-masing. Ada Ali, Bayu, Budi, sama Rudi. Tadi bagian Ali berapa sayang? 1/5. Berarti 1 tali itu dipotong jadi 5 bagian. Jadi punyanya Ali cuma 1/5-nya aja. Jadi nggak tali itu ini enggak. Tapi cuma 1 dibagi 5. Jadi 1 tali ini ya kita bagi menjadi 5 bagian. 1 kira-kira gini. 1 panjangnya harus sama. 2, 3, berarti segini. Nah kira-kira segini. Ini ya panjangnya segini, 1 bagian. Ini 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian. Nah yang namanya Ali itu cuma dapat 1/5-nya aja ternyata. Berarti yang ini aja nih, segini aja. Yang ibu tebalkan ini. Oh, 1/5 itu cuma segini. Ini bagiannya Ali. Yang ibu tebalkan segini. Ini bagiannya Ali. Ya, kecilnya segini, panjangnya segini. Ini sampai sini. Nah, itu bagiannya Ali. Ini 1/5. Kemudian Bayu. Bayu juga berapa? Oh, Bayu juga 1/5. Berarti sama kayak bagiannya A. Kalau kita bagi talinya menjadi 5 bagian yang sama panjang. Tuh, punyanya Ali, punyanya Bayu juga sama seperti Ali. Begini, yang ibu tebalkan ini talinya. Nah, ini bagiannya Bayu juga sama seperti A. Yang punya Budi berapa? 1/2. Berarti 1 tali itu dipotong menjadi 2 bagian. Potong di tengah-tengahnya berarti sini ya. Nah, punyanya Budi panjangnya segini yang ibu tebalkan ini. Itu punyanya Budi. Yang ibu tebalkan saja. Jadi yang tidak ditebalkan itu bukan punyanya mereka ya. Ini punya Budi. Dari sini sampai sini. Ini ya Budi. Sekarang punya Rudi berapa? 1/8. Berarti 1 tali panjangnya yang sama ini kita bagi-bagi. Kita bagi menjadi 8 bagian yang sama. Caranya ini potong dulu, dibagi 2 dulu, habis itu masing-masing bagian dibagi 4 lagi. 1,
Nah, bagiannya Ruby cuma segini. Nih. Dari sini sampai sini, itu Ruby. Ngelihat dari gambar sini, yang paling panjang yang mana? Punyanya siapa? Ali segini, Bayu segini, Budi segini, sampai sini. Ruby cuma segini. Jadi yang paling panjang punyanya nih Rudi. Iya, Budi. Jadi yang dilihat bukan yang sini lagi ya, bukan yang sini lagi. Karena ini kalau talinya dia utuh, tapi kan dia sudah bagiannya dipotong-potong. Jadi cuma 1/5 bagian, ini juga 1/5 bagian, kalau punya ini setengah bagian. Setengah bagian itu kalau tali utuh dipotong jadi 2. Yang ini satu tali utuh dipotong jadi 8, jadi cuma 1/8, kecil banget begini. Jadi paling kecil punyanya Ruby. Yang punya Ali sama punya Bayu sama panjangnya, ya. Jadi paling panjang adalah talinya Budi, ya. Oke, kayak gini deh, tongkat. Kamu punya tongkat sama ini. Apa ya? Kayaknya kamu masih agak belum paham ya. Kamu punya apa yang di tempat kamu ya? Ini, bayanginnya ini. Ibu kan punya apa ini? Oh, kelihatan ya? Di sini, yang di ibu sini kelihatan ya? Nah, pertamanya ibu punya apa ini? Spidol. Ini ibu susun jadi 3 bagian karena panjangnya sama. Pertama dia belum, anggap aja dia belum patah. Jadi masih segini panjangnya ya. Kemudian kan kalau namanya setengah bagian berarti dipotongnya nanti segini tuh dipotong lagi jadi segini. Jadi bagiannya cuma setengahnya. Kalau ini kan 1/3. Jadi bagian ini misalkan setengah, kalau apa? Gimana ya? Ini dibagi 3 bagiannya jadi 1/3 itu segini. Kalau utuh segini, panjangnya total jadi 3 disusun. 3 disusun memanjang, itu namanya 1 bagian. Kalau ini yang 1/3 karena dibagi 3 potong. Berarti 1/3 sama yang ini berapa? Ini 2/3, panjangnya 2/3 kan? Kalau ini cuma 1/3, berarti lebih gede yang ini, ya kan? Panjang yang ini kan? 1/3 itu lebih kecil. Jadi kalau yang bawah, kembali lagi ke sini, sama-sama 1, di sininya sama-sama 1, atasnya sama-sama 1 nih. Cuma yang bawahnya cari yang paling sedikit, paling yang kecil. Jadi yang paling sedikit yang mana? Oh, yang dibagi 2. Kalau yang dibagi 5 sama 8 itu kan gede. Jadi nilainya lebih kecil. Yang dilihat nilainya ya, bukan angkanya. Jadi kalau pembaginya itu di angka yang di bawah, ini lebih kecil, maka hasilnya lebih besar. Kalau dia ini angkanya lebih besar, dengan catatan atasnya semuanya sama ya. Ininya berarti hasilnya nanti dia lebih kecil. Gitu. Jadi ingat untuk selalu kalau mencari yang lebih panjang berarti cari yang ininya lebih kecil jika atasnya sama semua. Ya, misalkan misal lagi sama-sama atasnya 3. Yang di sini 6, yang di sini 7, yang di sini 10, yang di sini 4, yang di sini 9. Nah, dari sini yang paling besar nilainya yang mana? Berarti cari yang paling bawahnya, yang paling kecil. Berarti yang mana? Yang 3/berapa? 3/4. Iya, dia berarti nilainya paling besar. Berarti kalau diurutkan yang mana? Kita diurutkan dari paling besar, berarti 3/4, terus 3/6.
Iya, 3/6. Terus 3 per, iya, terus 3/9. Yang terakhir 3/10. Gitu ya. Jadi urutannya jika atasnya semuanya sama, cari ininya yang paling kecil, bawahnya paling kecil. Itu ya. Lagi, coba lagi. Pokoknya ibu pengennya tuntas dulu. Nah, daripada nanti ditinggal, tuntas kan? Nah, pelan-pelan. Semuanya atasnya sama-sama 4 nih. Coba silakan diurutkan dari paling besar nilainya. Ada 9, ada 4, ada 8, ada 7, ada 5. Silakan urutkan dari yang paling besar nilainya. Berarti cari yang kecil. Iya, yang mana dulu berarti? 4 per, ya, terus 4/5. Ya. Terus 4/7. Ya. 4/8. Oke. 4/9. Ya. Ini dari yang paling besar nih ya. Urutan dari paling besar. Kalau urutan yang paling kecil berarti dibalik ya. Dari yang paling ininya paling besar. Kalau nilainya paling kecil berarti bawahnya yang paling besar. Jadi dari ini. Kalau paling kecil urutan paling dari kecil berarti dari 4/9, 4/8, 4/7, 4/5, 4/4. Jadi pokoknya kalau atasnya sama ingat, jika atasnya sama, maka kalau mau diurutkan dari paling besar, cari bawahnya yang paling kecil. Jika diurutkan dari yang paling kecil, cari yang paling besar bawahnya, ya. Oke. Tapi kalau kebalikannya lagi, kalau misalkan atasnya bawahnya yang sama, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, bawahnya itu 7, 7, 7, 7, 7. Bagaimana jika bawahnya yang sama, tapi atasnya yang berbeda? Jika diurutkan dari yang paling besar, urutkan dari paling besar, berarti harus mencari yang ininya juga paling besar, atasnya paling besar, jika yang bawahnya yang sama. Tadi kalau bawahnya kebalikannya sama yang ini, berarti paling besarnya apa urutannya? Yang ininya juga besar. Berarti 5/7, terus 4/7, 3/7, 2/7, dan 1/7. Ya, jadi ini tadi angka yang sama di atas, yang ini angka yang sama di bawah. Dia hasilnya akan kebalikannya ya. Kalau paling besar, mencari paling besar, sininya yang paling kecil. Kalau mau dari yang paling kecil, sininya paling besar. Kalau di sini, besar sama besar. Mencari urutan paling besar, berarti cari yang atasnya paling besar. Kalau urutan paling kecil berarti ya dari 1. 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, dan 5/7. Ini urutan dari paling kecil. Jadi ini sama ini nanti kebalikannya. Oke, biar nggak panas ada nomor 16. Oh, biar kesedak.
Nomornya kurangi 1/3 hasilnya berapa? Apa, Bu? Nomor 16. Satu dikurangi 1/3 sama dengan gimana? Satunya kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Satu itu, ya satu ini, bawahnya 3. Berarti berapa? Biar jadi 1. Biar ini hasilnya 1, berapa dibagi 3 sayang? Biar hasilnya 1, berapa dibagi 3? 3. Iya. Berarti 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, sekarang berarti udah sama? 3 dikurangi 1 berapa? 2. Iya, jadi jawabannya 1 dikurangi 1/3 itu sama dengan 2/3. Bisa tahu, paham yang ini? Besok berarti ibu mau mulai yang mengurutkan lagi ya. Berarti yang belum paham banget kan yang pertama mengurutkan sama tadi apa ya? Mengubah desimal ya. Membandingkan. Besok kita akan masuk itu dulu, baru nanti materi yang selanjutnya apa sayang? Berapa ya? Belum apa ya? Setelah pecahan apa bahasa apa? Belum tahu. Oke, nanti kita ikut lagi yang pada bukunya ya. Kita lanjutkan nomor 17. Nomor 17. 5/6 dikurangi 1/6. Sama dengan berapa sayang? 5/6 dikurangi 1/6 sama dengan, kalau yang bawahnya sama tinggal mengurangi atasnya aja. Berarti 5 dikurangi 1 ininya per 6. Berapa itu? Ibu 3 soal lagi. Ya, tadi 5/6 dikurangi 1/6. 4/6. Ya, 4/6. Oke, sama-sama. Nomor 18. Bu Rina baru saja membelah semangka miliknya menjadi 10 bagian. Ada 2 bagian yang dimakan oleh anaknya Bu Rina. Sisa semangka Bu Rina tinggal berapa? Pahami dulu. Kenapa sayang? Ya, jadi Apa Bu soalnya? nomor 18 di sini ya. Di sini belum dibesar ya? Belum. Oh, belum. Oke, maaf. Ya, nomor 18. Ya. Yang tadi ya, ada ya 5/6 dikurangi 1/6 sama dengan 4/6. Oke. Dan nomor 18, Bu Rina baru saja membelah semangka miliknya menjadi 10 bagian. Jadi satu semangka dibelah menjadi 10 bagian. Ada 2 bagian yang dimakan oleh anaknya Bu Rina. Nah, yang ditanya sisa semangka Bu Rina tinggal berapa? 8/10. Oke, betul. Nah, kalau kayak yang ngebayangin semangka bisa ya sayang? Kayak tali juga begitu, tali 1/5, satu bagian utuh semangka dibagi 5 bagian. Sama kayak tadi ya, tali kan ya. Kalau 1/2, apa? Kalau satu bagian dipotong jadi 2, berarti itu 1/2, gitu kan? Kan lebih banyak kegedean yang 1/2 kan? Kalau semangka, kalau dibagi cuma buat 2, ya kan? Iya, jadi ngebayanginnya lebih ini ya,
sama aja kok, kayak tali, kayak semangka, tinggal kondisi yang ditanya itu berapa banyaknya bagiannya itu lebih besar atau lebih kecil gitu. Ya lanjut untuk nomor 19. Rina mempunyai 1 kilogram tepung terigu. Rina telah menghabiskan tepung terigunya sebanyak 3/5 kilo. Sisa tepung terigu Rini, maaf ya, ini berapa? Jadi pertamanya 1 kilo, satu bagian utuh gitu ya. Ini sama dengan itu bentuknya 1 kilo dikurangi 3/5 kilo. Ini caranya begini. 1 bagian utuh, 1 dikurangi 3/5. Tuh, ingat langkah berikutnya apa? Kita samakan dulu penyebutnya, berarti sini harus dibikin sama-sama 5. Biar jadi 1, atasnya sini berapa? 5, Bu. Iya, berarti jawabannya berapa? 5/5 dikurangi 3/5 sama dengan 2/5, Bu. iya, 2/5, betul. Yang ini udah paham. Nomor terakhir untuk hari ini, nanti kita latihan tidak mengulang yang buat bisa aja ya. Sandi mempunyai tali karet sepanjang 1 meter. Ia telah menggunakan 1/4 tali karetnya untuk mengikat tali sepanjang. Nah, yang ditanya sisa tali Sandi berapa? Sama kayak tadi. Soalnya sama kayak ini. Coba dikerjakan sendiri. Caranya sama seperti nomor 19. Berarti 1 dikurangi, kan digunakan tuh berarti dikurangi ya, 1/4. Berapa jawabannya? 3/4. Iya. Apa? Oke. Kalista, kita mengulang materi yang soal yang di sini yang kamu belum paham tadi ya, yang masih salah tadi ya. Hari ini masih kuat kan? Kalau sampai ya mendekati 5:30 ya, gimana? Bisa? Gimana Kalista? Satu soal lagi aja ya, Bu. Oh, soal lagi boleh. Kamu lebih suka yang apa? Membandingkan atau yang mengubah, mengurutkan? Oh, soal membandingkan atau mengurutkan? Bagian, Bu. Membandingkan. Oke. Kita lihat yang kosong dulu. Satu soal untuk membandingkan. Empat 7 dibanding 6/11. Gimana? Caranya yang paling mudah adalah dengan menghilangkan kali silang. Yang atas nanti sesuaikan dengan di sini jawabannya. Dikali ini, ya, kali berarti ya 4 dikali 11 itu bagiannya taruh di sini. Taruh di sini sama dengan. Yang ini 6 dikali 7 sama dengan. Cari yang paling mana? Besar atau kecil? 4 dikali 11, 44, Bu. Ya. Yang ini 6/7. Oh. Yang ini 42, Bu. Berarti tandanya apa? Tandanya berarti ini apa? Lebih besar. Ya. Lagi ya, tanpa dibantu ibu ya. 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 5/6 dibanding 12/13.
Tandanya seperti apa? Lebih besar lebih kecil? Bentar, Bu. Iya, yakin? Masa? Kita cek ya. Kamu jawabannya lebih besar. Kita cek. Berarti kan yang di sini 5 dikali 13. Di sini 12 dikali 6. Ibu, aku belum jawab. Hah? Aku tuh belum jawab. Belum jawab. Oh, belum jawab. Bentar gitu ya tadi ya? Ya. Ya, silakan hitung dulu. Kirain ibu tadi lebih besar, Bu. Ternyata bentar, Bu. Pokoknya selalu ingat kalau yang bagian sini itu yang angka atasnya ikutin sama angka atasnya. Bagian sini berarti yang atas 5 kali 13. Nah, di sini 12 kali 6. Kali 3, 13. 5 kali 13, 65, Bu. Yang ini berapa? 65. Ya, yang ini? 72 ya? Bentar, berarti Bu. Tandanya lebih kecil atau lebih besar? Bisa? Iya. Jadi tandanya lebih besar atau lebih kecil? Belum, Bu, belum dihitung. Oh, belum dihitung. Kok tadi kayak ada yang ngasih jawaban ke Ibu ya? Tadi yang 5 kali 13, 65 kan? Enggak kan? Yang 12 kali 6? Belum ya? Iya, 72. Berarti sekarang lebih besar yang lebih besar apa lebih kecil tandanya? Kecil, Bu. Lebih kecil, ya. Udah? Udah, udah capek. Kamu pulang jam berapa sih? Kamu pulangnya jam berapa? 2:30, Bu. Oh, belum itu ya. Tapi udah makan tadi ya? Ya, Bu. Iya, ya udah istirahat. Nanti kita hitung lagi. Nanti Ibu akan tanya ya, materi yang di belakangnya itu ada lagi nggak ya selain pecahan itu ya? Baik, Bu. Iya, nanti kalau udah nggak ada ya udah berarti kita tinggal memantapkan yang pecahan ini aja. Ibu, kalau di tema E itu masih pecahan, Bu. Kenapa? Kalau di tema E masih pecahan sampai habis. Oh, sampai habis pecahan. Ya nanti kita lihat yang di F kan harusnya kan ada 4 buku kan? Ya, Bu. Untuk semester 2 kan ada 4 buku. Kalau emang kamu udah matang di pecahan, kita bisa lanjut ke materi yang untuk yang G. Jadi nanti maksudnya kalau soal untuk PAS, takutnya kalau yang bikin soal bukan guru kelasnya. Takutnya ngambil dari yang apa? Kan kita mau sambil ngejarin juga materinya biar tuntas semuanya. Jadi tinggal pengulangan aja nggak apa-apa nanti ya. Yang penting kita semuanya materinya selesai duluin gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak bisa kita paksakan lagi. Ya udah, cukup kan? Dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesehatan terus ya. Makasih. Iya, sama-sama. Ya.